Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba tes jalan memakai rotor celurit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Kita taruh rotor standar di sini. Kita tes rotor celurit. Assalamualaikum. Kita nyalakan AC. Panas sekali. Meter saya lepas di rupanya. Kabelnya oh enggak macet, tapi masih akurat itu teman-teman. Untuk odometernya, kalau kecepatannya mungkin enggak cocok. Bagian roda depan itu untuk sistem suspensi masih sedikit ada yang perlu disempurnakan. Sepertinya saya kemarin tuh salah beli ini karet strut bar, kayaknya punya kijang kapsul ya kan, penjualnya aja nggak tahu. Itu susah kadang-kadang sama penjual itu, karena bentuknya ada apa, nggak utuh gitu loh, ada celahnya di tengah. Nggak cocok karena dudukannya di mesin, di mobil itu, di bodinya. Kalau kijang kapsul itu satu plat, sedangkan kijang super itu dua plat yang ada di tengahnya, ada jaraknya, beda itu. Jadi kalau untuk kijang super insya Allah harus pakai yang karetnya utuh gitu, nggak ada coakannya. Nggak terlalu panas. Ini yang dari kita sekarang jadi jalur kedua, padahal jalan utama sebenarnya kita, tapi yang lurus itu kan baru. Tapi karena merasa yang lurus itu secara aturan lalu lintas ya prioritas, jadi kita sekarang ngalah. Ini saya paksa ya, bisa teman-teman gigi 3 ini. RPM pelan, tanjakan ini pakai AC, biasanya nggak bisa ini kalau di sini. Harus pakai ini gigi 2. Kecuali tanpa AC ya. Cukup bertenaga ini di apa? RPM rendahnya, tetapi sudah disebutkan kalau mau bertenaga itu bisa dikurangin teman-teman. Wah ini kan nggak bener ya gitu ya, di tikungan ya susah, kita nggak bisa lihat itu penjual sebelahnya itu, kita nggak kelihatan. Susah persis di pojokan ya, ada toko memang di situ. Harusnya orangnya kenetnya keluar gitulah. Bantu
bekerja apa-apa itu sales ya, ngirim barang, tapi itulah apa, kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Kadang nggak pikir di situ, itu sepele ya, semuanya tidak ada masalah selama tidak ada masalah. Katakanlah apa, ada kecelakaan, itu pasti akhirnya bermasalah gitu loh. Kalau belum terjadi apa-apa ya orang aman-aman aja gitu. Ini tikungan ramai sekarang tempat saya teman-teman. Sudah nggak desa lagi sekarang, itu nggak ada desa ya. Semua sama ya, karena ada infrastruktur itu penting, pengaruhnya signifikan untuk laju ekonomi. Ini pakai gigi 4 loh, RPM rendah ini. Menurut saya ya ini perasaan ya, tapi biasanya nggak mungkin saya pakai gigi 4 ini pakai AC. Apalagi kecepatan ini masih di bawah 40 ya. Enak-enak. Impresi ya teman-teman. Ya nolehnya belakangan, baru belok. Atau baru masuk ke jalan, udahlah umum gitu, gaya mikrolet. Ini di bawah 40 tadi bisa pakai gigi 4, pakai AC. Ya Allah, perempuan. Pokoknya udah ngeriting. Ini pakai AC loh teman-teman. Kalau tidak pakai AC sih oke ya. Di bawah 40. Nah ini 40 di atas. Biasanya ngeter kalau pakai AC nih. Mungkin bisa saya kurangin sedikit lagi panjangnya, malah bagus kayaknya ke RPM bawah. Oke, atasnya cukup berisi. Secara konstruksi ya fungsinya itu di RPM atas teman-teman. Kalau habis oper gigi gitu kan ya RPM masih rendah sekali, tapi ini berpengaruh ternyata. Di RPM rendah juga berisi. Speedometernya error. Nah, harus dipukul-pukul ini. Nakal berarti. Tapi untuk ke atasnya normal. Setelah jalan maksudnya. Ini padahal idle up-nya nggak seberapa. Jadi nggak seberapa nonjok, ini kurang tinggi sedikit idle apa sih, tapi ini nggak
tadi pakai gigi 4. Aduh, memang ini nggak boleh putar balik. Salah kita ini. Ada Fortuner. Lumayan enteng. Ini juga pengaruh itu teman-teman. Tadi malam kita melakukan perubahan. Jalur air bleeder saya kembalikan ke aslinya lagi, tidak saya kecil. Ini campuran bawah ya miskin teman-teman. Nanti mau nyoba spuyer stasioner yang lebih besar gitu, kayak Mas Rojikin 60. Tapi nggak punya projok, jadi ya nggak tahu ukuran sebenarnya projok yang pas gitu maksudnya. Ini di bawah 40 enak aja loh. Ini lepas gas, saya injak lagi. Oke teman-teman, loh enak aja. Jalan bergelombang masih enak, tapi kalau kena polisi tidur yang ekstrim itu masih jedak gitu ya. Nah, itu kayaknya dari karet strut bar yang bukan peruntukannya. Oke, menurut saya ini bukan anu ya, karena sugesti ya. Semuanya memang ya harusnya pakai alat ukur ya, taruh di notes itu. Ya siapa yang mau nyoba gitu ya, harusnya ya produsennya. Karena suatu alat teknik ya harus kita buktikan dengan apa, alat ukur. Tapi yang saya rasakan itu tadi ya, biasanya kita pakai AC itu kalau jalan di bawah 40 ya, buka gas dari nutup gitu agak geter gitu ya. Pak, kita coba aja ya, saya pakai lagi ini. Dari pakai rotor standar. Cari tempat berhenti sudah susah sekarang ini, tepi jalan ini sangat ramai. Ini di tempat saya, tempat lokasi ngebor saya ini di laundry ini. Oke, ini di bawah 40. Nggak saya kurangin ini ya, ada getar dikit ya, terlalu rendah 30. Tapi setelah 35 langsung enak aja. Bis padat. Kita akan berhenti di depan situ teman-teman ya. Bis nggak ada orangnya. Di sini aja.
senepi-nepinya. Kita pakai rotor standar. Ini celuritnya kita simpan dulu, bahaya teman-teman, bawa senjata tajam. Tajam. Jadi ini juga ada perubahan di celah platina teman-teman. Saya mencoba celah tidak standar, jadi bukan celah rubbing block lagi, saya celah platina sekitar 0,45 atau 0,5. Jadi tidak harus semuanya standar ya teman-teman, ya dicoba aja, karena apa, mobilnya sudah nggak standar gitu loh. Yang penting masih ada celah rubbing blocknya, jangan sampai nggak ada, nanti selalu membuka malahan. Ini resep dari suhu kijang ini, suhu karburator dan setel delco. Waduh, ini lama sekali nih manggis ini. Ini 35 aja berat, apa, kecepatan 35 dari tutup gas ke buka gas. Menurut saya ada pengaruh di putaran bawah, walaupun secara konstruksi sudah dijelaskan oleh di bungkusnya ada petunjuknya itu. Kalau putaran bawah kurang bertenaga bisa dikurangin panjangnya. Nah ini 35 masih geter. Ada penambahan meskipun saya ulangi lagi, fungsinya lebih di RPM lebih tinggi ya. Ini kan gas tempel. Bukan karakter saya mengendara seperti ini. Nah ini 40 aja berat ini, geter. Ini udah lebih dari 40. Saya pasang lagi aja rotor celuritnya, kayaknya cukup signifikan, apalagi untuk atas ya, terasa berisi, lebih berisi. Terus bagi teman-teman yang mencoba ini terus nggak ada efeknya, ya alhamdulillah gitu aja teman-teman. Saya tidak ada perubahan signifikan, berarti mobilnya normal gitu aja. Atau memang tidak perlu alat ini, tapi tetap nggak ada ruginya gitu, karena yaitu tadi mengkompensasi ketika kita katakanlah betul-betul ekstrim, katakanlah punya teman-teman normal gitu ya, dipakai normal, tapi pas tanjakan atau apa yang ekstrim itu sangat berguna. Di saat RPM sangat tinggi, gubernur sentrifugal itu bekerja dengan maksimal, itu tetap saja sangat membantu. Wah, macet ini. Oh iya, ini malam minggu, lupa saya ini. Oke, saya bisa berhenti di depan situ kayaknya. Alhamdulillah ada tempat. Kita kembalikan
rotor celurit. Kita coba sekali lagi, itu ada tanjakan. Setelah itu sudah cukup videonya. Kita pasang lagi rotor celuritnya. Pakai sabuk dulu. Kita simpan dulu rotor standar. Lebih aman, kita nggak bawa senjata tajam. Pakai gigi 4. Tanjakan ini mau ke flyover, malah gak perlu dibejek ya, malah geter itu, sedikit aja gasnya.